baru permainan es krim nih, es krim, eksim. Coba heula we ah. Kumaha carana ieu nya? Kieu. Wah, tuh bisa kieu meureun. Iya. Iya. Kang. Oi. Sanes tidinya atuh. Di mana, Bah? Di dieu. Oh, di mana, Bah? Di dieu tah. Aduh. Sebenarnya heula eta na. Iya ngait. Aduh, Tek wasaware atuh. sesah, Bah. Sesah. Dari mana, Bah? Tah, di Ini dieu. permainan es krim tuh yang begini, es krim teh. Iya. Aduh, gini, Bah. Laras pisan. Asik. Wah, bener, Nah, Bah. itu dia baru. Wah, enak Nah, ini baru bener ini. Ini bener enak ini. Bener. Enak Ari Akang bade ka mana? Bade ka luhur, Bah. Terus, Bade. Hah? Aduh. Kang, Aduh. bade naon ka dinya? Iya, Bah. Tadi nama bade uji nyali. Iya. Make nu kieu atuh. Si Abah mah. Ih. Aduh, itu apanya? Ini alatnya. Kalau main gini kan berbahaya, harus menggunakan alat atuh. Nah, ulah sembarangan. Tah pamirsa, upami bade naik ke tempat anu samode kieu, tempat berbahaya. Nah ini, kada menggunakan alat pengaman seperti ini. Supados naon? Supados selamat, tidak cilaka. Nah, kayak kisah yang satu ini nih, ya. Seorang yang namanya Erike, seorang wanita pecinta, pecintanya yang suka bercinta gitu. Tapi cintanya yang berbahaya ini. Nah, pemirsa penasaran seperti apa bahayanya? Mari kita saksikan. Tulungan atuh, Bah. Erike nyanggakeun. Yeuh, bari nulungan pada ini yeuh. Bah, tulungan, Sok, Kang. Coba. Bah, di situ atuh. Ka dieu tah. Aduh. Sok. Tah. Selamat pagi. Kalau menurut orang, saya lumayan cantik ya. Tapi saya sendiri punya tipe pria idaman. Kalau saya menamakan laki-laki yang berwibawa, yang kebapaan, yang bisa mengayomi saya dan memberikan saya rasa nyaman. Karena saya tidak pernah mendapatkan itu, rasa nyaman itu dari dalam rumah, khususnya dari orang tua. Pagi, Pak. Pagi, Ini laporan yang kemarin Bapak minta. sayang. Aku kan sudah bilang, kalau nggak ada orang jangan pantah dong. Oh iya, kamu udah minum obatnya? Kalau bos saya itu, dia tahu ya cara membuat saya senang. Dia tahu membuat saya merasa nyaman. Kalau sudah kamu mendingan, nanti bisa dong jalan sama saya. Oke? Iya. Dia suka membuat surprise buat saya. Sederhana aja, dia memberikan saya coklat, bunga, perhatian-perhatian kecil gitu. Mungkin karena dia sudah berkeluarga, mungkin dia sudah menikah, sudah beristri, sehingga dia tahu cara memperlakukan wanita. Makasih ya, Bang. Ya. Bang, kayaknya orang-orang kantor udah pada tahu deh. Aku nggak apa-apa kok. Kalau harus jadi istri kedua Abang. Nggak mungkin. Gimana istri dan anak-anakku? Dan minggu depan, aku dipindah tugaskan ke Jakarta. Saya tetap saja melanjutkan hubungan saya dengan bos saya. Saya bilang sama dia bahwa nggak apa-apa, saya mau gitu karena saya tidak mau kehilangan perhatiannya. Iko, jangan bikin malu orang tua kamu ya. Mau jadi perempuan gak bener kamu? Mama ini apa sih? Baru juga datang udah ngomel-ngomel aja. Dasar anak gak tahu diri. Mama tuh gak ngajarin kamu jadi perusak rumah tangga orang. Udah sih, Ma. Lagi pula orangnya udah mau pindah. Iko! Akhirnya ya mama saya tahu juga
karena ada yang ngadu sama mama saya. Tapi saya sendiri malah nggak peduli ya, mama mau tahu apa enggak gitu. Karena mama saya mah dari dulu bawaannya suka marah-marah, maki-maki nggak jelas. Entah mau persoalan apapun itu ya, jadi saya nggak peduli. Saya merasa sangat kehilangan ya, saya sedih banget karena dan saya merasa kehilangan arah karena saya butuh dia, saya butuh perhatian dia, dan saya merasa cuma dia yang bisa ngasih saya perhatian. Ini coklat buat kamu. Sampai di titik akhirnya saya mengambil keputusan untuk menjalin hubungan terlarang lagi. Kok akhir-akhir ini aku perhatiin kamu lebih banyak diem. Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Saya memutuskan untuk berpacaran dengan dia, dengan suami orang. Dan saya udah merasa nyaman karena di antara laki-laki yang dekat dengan saya ya, dia yang lebih memberikan rasa nyaman itu. Kamu benar-benar bikin malu. Nggak ada gunanya mama besarin kamu kalau cuma jadi perempuan nggak benar. Saya sih senang ya mama saya jengkel ya, karena jujur aja saya udah merasa muak ya dengan mama gitu, dengan seluruh perlakuannya. Karena mama itu tidak pernah memberikan hak kepada kita anak-anaknya untuk kita mengambil keputusan sendiri, apa-apa orang tua yang harus putusin seperti itu, dan membuat saya seperti terus diintervensi dari kecil sampai besar. Hah? Udah? Tika! Tika! Kak! Buka! Jangan gila kamu. Laki-laki itu udah punya istri. Mendingan mama urusin urusan mama sendiri, gak usah urusin aku. Reaksi saya melawan ya, karena saya melawan, mama saya jadi marah banget, dia pukul karena saking jengkelnya sama saya. Akhirnya karena saya udah nggak kuat dengan perlakuan fisik yang kasar seperti itu, akhirnya saya pingsan. Bah, Kulan, ini pengaman memang penting juga ya. laras pisan. Dan kalau saya lihat kalau dihubungkan dengan kisah tadi, keluarga itu nggak punya pengamannya, Bah. Sehingga tidak ada rem yang bisa menyelamatkan mereka. Betul. Nih, itulah salah satu alasan juga, Bah, kenapa Erike mau diperistri menjadi istri yang kedua. Nah, Itu pasti ada alasan. alasannya Ya itu, Bah. salah satu Iya. selain yang tadi itu Iya. karena pengaruh dari keluarga kan. Betul, karena Erike ini kurang mendapat perhatian, Betul. kasih sayang, Iya, betul. sehingga dia mencari dari luar, Nah. ketemu sama laki-laki itu. Tapi Bah, yang saya lebih kasihan lagi mah, Bah, itu apa namanya, ibunya ini Kenapa gitu? menit tega Oh, sama iya, betul, si betul. Erike teh dipukul sampai pingsan begitu. Benar bisa. Aduh. Nah, sampai kapan ini teh? Sampai kapan si Apanya? Erike Erikenya. mampu bertahan ini, Bah? Sampai kita lihat kisah selanjutnya. Iya, Bah. Di sana, Di mana, Bah? sana tuh. Hah, pemirsa. Hai, Dede. Sok lah nyanggakeun. Erike. Prung ah. Waktu saya disuruh ke Bandung, perasaan saya sedih ya. Saya merasa seperti dibuang gitu. Saya merasa dianaktirikan. Nggak ada yang peduli sama saya lagi. Saya mikirnya seperti itu gitu. Makanya saya dijauhkan dari keluarga gitu. Dan saya juga nggak pernah dengar kabar lagi dari pacar saya. Ika! Mama dengar kamu sering pulang malam lagi ya? Kamu itu mau jadi apa? Gak ada kapok-kapoknya ya? Sejujurnya saya udah merasa capek sama hidup saya, capek banget gitu. Karena selama saya hidup tuh sepertinya tidak pernah dipercaya gitu, khususnya dari orang tua yang saya mengharapkan mereka bisa percaya sama saya gitu. Udah jauh aja, tetap aja terus
sepertinya dikejar-kejar, diteror terus sama orang tua gitu ya. Jadi saya udah capek gitu. Akhirnya saya berpikir udahlah, kalau udah hancur, hancur aja sekalian. Ika. Bangun Ika. Mari kakak bantu. Ika, kamu ngapain kayak gini? Kalau kamu ada masalah kan kamu bisa cerita sama kami. Gak usahlah kamu kayak gini. Hidup cuma satu kali Ika. Tuhan sayang sama kamu. Tapi aku udah gak kuat, Kak. Ketika saya melihat Ike, saya merasa kasihan karena saya melihat ada satu beban berat di dalam hidupnya. Lalu saya mulai melihat diri saya bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan saya pun yang memiliki banyak permasalahan. Sehingga akhirnya saya ingin Ike bisa merasakan kasih Tuhan yang saya alami bersama dengan Tuhan. Dan di situ saya merasa sangat diterima ya. Mereka melihat saya nggak dari kekurangan saya di situ. Mereka benar-benar menerima saya padanya. Mereka sayang dan peduli sama saya. Di situ saya merasa seperti saya datang ke rumah sendiri. Ika, baca deh kitab ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ternyata Tuhan itu baik ya, Kak? Ya baik, Kak. Kalau nggak baik ya kamu nggak mungkin buat seperti sekarang kan? Mereka mengasihi saya tanpa embel-embel. Gitu. Mereka nggak lihat latar belakang saya. Setelah saya memperhatikan Ike dari hari ke hari, memang dia cantik dan itu membuat saya tertarik sebagai laki-laki. Namun ada hal yang membuat saya lebih tertarik kepada Ike karena kegigihan dia mau berjuang untuk keluar dari keterpurukan dari masa lalunya. Sehingga itu membuat saya merasa ingin lebih mendekati dia, di samping ada beberapa hal yang membuat saya betul-betul merasa nyaman dengan sosok dia yang mandiri, bertanggung jawab, dan juga menjadi pribadi yang betul-betul mau berubah dalam hidupnya. Saya merasa dia tulus sayang sama saya gitu, dan gak pernah memikirkan hal yang lain. Kita menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Dulu memang komunikasi Ike dan mamanya yang saya ketahui adalah kurang begitu baik, kurang harmonis. Namun setelah Ike mengalami pemulihan, lalu Ike mempelajari firman Tuhan bersama-sama dengan saya, mengalami kasih Tuhan, saya melihat satu perubahan besar di mana saat ini sering terjadi komunikasi yang akrab antara Ike dan mamanya. Yesus aja yang adalah Tuhan mau gitu mengampuni saya orang berdosa gitu. Siapa saya gitu ya yang nggak bisa mengampuni orang lain gitu. Jadi dari teladan Yesus ini saya belajar benar-benar untuk mengampuni orang tua saya, khususnya mama saya. Karena firman Tuhan berkata bahwa kalau kita tidak mengampuni orang lain ya kita nggak akan diampuni gitu. Dan saya pikir juga kalau kita mengasihi orang otomatis kita bisa dong mengampuni mereka. Setelah saya sadar saya menyesal gitu, saya membuang banyak waktu, saya membuang banyak kehidupan saya gitu. Tapi di situ saya percaya bahwa Tuhan izinkan itu untuk saya belajar bahwa hanya satu pribadi yang dapat memuaskan saya. Dan saya nggak harus jadi orang baik dulu, baru dia mengasihi saya gitu. Di situ saya tahu bahwa Yesus adalah kasih yang sempurna. Kapayun, Abah. Gusti nuwelas tur asih, Tuhan yang maha pengasih, Rama nu
jembar hampura. Allah Bapa yang Maha Pengampun, kurnia Gusti sampurna, karunia-Nya yang begitu sempurna, ka abdi salalanggena, bagi saya selama-lamanya. Waduh, betul ya, itu kasihnya itu selama-lamanya ya. Kumargi kaasihna Gusti tidak pernah setengah, tidak pernah buntu, tidak pernah terbatas, tetapi abadi langgeng. Tidak luntur oleh zaman. Jadi Tuhan yang dulu dengan yang sekarang teh sama. Sama. Janjinya juga sama. Sami itu aya bentena. Hebat ya. Luar biasa Gusti mah. Pamiarsa anu dipikasih ku Gusti. Ayeuna pamiarsa anu di bumi secara khusus kanggo pamiarsa anu waktos ayeuna mayunan bang balu hirup begitu beratnya kemelut kehidupan. Panginten oge pamiarsa anu memiliki luka hati, sakit hati yang mendalam. Kumargi naon? Masa kecil tidak bahagia, tidak mendapat kasih sayang orang tua. Mungkin disakiti oleh pasangan hidup, disakiti barangkali oleh teman sekerja, mungkin juga oleh atasan kalau di pekerjaan, mungkin juga oleh siapapun lah. Orang-orang yang pernah melukai hati sampai pamiarsa tidak bisa mendapat damai sejahtera. Ada satu pribadi yang bisa maparin pitulung kanggo pamiarsa, pribadi anu kawasa nulungan pamiarsa, pribadi anu kawasa janten juru salamet pamiarsa. Eta pribadi jenenganana Yesus Kristus. Anjeunna kantos ngandika dina kitab suci, hiap datang ka kami sakurnu mopo jeung kalempohan. Datanglah kepadaku semua yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Hartosna naon pamiarsa? Kelegaan, kabagjaan, kagumbiraan batin mung aya di lebet jenengan Gusti Yesus. Kanggo pamiarsa anu hoyong sasarangan dimerdekakeun hoyong nampi kebahagiaan. Sasarangan sareng simkuring sejak ngadoa, mangga urang ngadoa. Nun Gusti anu ulas anu asih, anu mintonkeun kaheman ka abdi sadaya jisim abdi secara khusus nareda kanggo pamiarsa anu waktos ayeuna mayunan bang balu hirup, mayunan kasusah, kanjeri kaperih anu teu tiasa dilepaskeun. Sim abdi ngadoa. Gusti anu parantos maparin kesempatan, Gusti anu parantos maparin pitulung di lebet nami Yesus Kristus. Gusti bebaskeun aranjeunna tina luka batin, bebaskeun aranjeunna tina kaperih batin, sebab Gusti lumungsurna ka alam dunya kanggo ngamberdekakeun abdi sadaya. Hatur nuhun Gusti, abdi percanten upami pamiarsa ayeuna anu ngadoa di bumina sewang-sewangan oge, nalika aranjeunna nareda ka Gusti ku Gusti doana dimakbul. Jisim abdi nyangakeun ieu pandada panuhun mung ka pangarsa Gusti anu parantos ngamberdekakeun abdi sadaya. Amin. Amin. Abah, hatur thank you Abah. Sami-sami Kang. Hatur nuhun pisan. Sami-sami. Itu doanya bisa membangkitkan namanya tuh semangat batin lagi Abah. Ya. Tah pamiarsa, bagi pamiarsa juga nih ya, Bah ya, di rumah nih, yang juga masih memiliki pergumulan berkaitan dengan luka hati dengan tadi. luka hati, akar pahit Bah, dendamnya banyak, Ya. masih kena tersimpan di sini teh. Pemirsa butuh teman untuk curhat, butuh teman untuk diajak berbicara, sekaligus juga memberikan solusinya. Di layar kaca pemirsa sudah ada kelihatan nomor yang bisa dihubungi. Soklah langsung aja ya, tinggal dipencet nomornya. Jangan lupa pemirsa bisa menggunakan bahasa Sunda atau juga bahasa Indonesia 24 jam. Tentu ini tuh bukan kebetulan atau ya Bah. Ini ada rencana Tuhan yang luar biasa yang datang melawat pemirsa lewat acara ini. Sok ya ditunggu ya pemirsa ya. Tinggal tetet halau, kering halau dina hiji mangsa. Oke, mangga diantos. Pami aya pamiarsa teka buja nyakseni ieu acara yang ketinggalan. anu ketinggalan. Iya, Bah. Gampang. Gimana caranya, Bah? Dibuka YouTube-nya. Buka YouTube-nya. Ketik dina hiji mangsa. Ketik dina hiji mangsa. Nah, atanapi di www.jawaban.com. www.jawaban.com. Tong hilap. Di like Facebook-nya. Oh, fanpage Facebook itu di like saja. Oh, Facebook dina hiji mangsa. Dina hiji mangsa tangtos. Gitu tah eta khusus kanggo pamirsa anu kakantun. Iya, pokoknya nama pamirsa seperti itulah, gampang ya. Iya, betul. Bah, gini Bah. Ini kan era globalisasi, Bah. Betul. Yang namanya informasi, teknologi dan sebagainya sangat cepat berkembang. Laras pisan. Artinya, Bah,
kita juga dituntut untuk selalu mengikuti dengan apa yang dibutuhkan oleh tuntutan zaman. Misalnya Bahasa. bahasa. Ya, bahasa, Bah. Bahasa. Karena kan ya sekarang ini yang lagi rame bahasa Mandarin. Betul, Minimalnya betul. bahasa Inggris lah. Supaya bisa bergaul. Ya. Contoh, begitu. Bah, nih. Contohnya. Contoh. Ini, Bah, contohnya ada bahasa Inggris, Bah, nih ya. Nih, today, Bah. Today. Apa today teh? Hari ini. Hari ini. Betul. We have Ya. Mr. Nanang kita with punya- Neng Ciner. Mr. Nanang is seorang penjual cincau. Asik. Tahu kan cincau? Cincau. Iya. Itu contohnya, Bah. Emang bisa? Ya bisa, Bah. Mr. Nanang, Bah. Coba. Nah, Kumaha di mana? Pemirsa, please welcome Mr. Nanang with Neng Ciner in segmen Tokecang Prung Ah. Good morning. Selamat pagi. Good night. Selamat malam. Dan tidur bisa. Thank you. Terima kasih. Saya. You. Kamu. Pinter Neng Ciner. Sampurasun. Pamirsa, patepang di sarang abdi Neng Ciner di segmen Tokecang, tontonan kernu cangkeng. Pamirsa, Neng Ciner sekarang sedang menunggu Mr. Bule. What? Tuh makanya Neng Ciner teh sedang membaca Belajar Cepat Bahasa Inggris. Kata teman Neng Ciner, Mr. Bule bersedia mengajari Neng Ciner berbahasa Inggris. Janjiannya sih di sini nih, di Bogor. Tuh, BOGOR. Nah, kalau gitu Neng Ciner telepon aja deh Mr. Bule-nya ya. Pamirsa, ulah kemana-mananya. Terus aja sakseni Neng Ciner di dianya di segmen Tokecang, tontonan kernu cangkel. Hayo, tupak ting ting, bang 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 bang. Hey, halo. Ya, halo. Ini Mr. Bule. No, I'm Mr. Nanang. Halo. Mr. Nanang? Iya. Aduh, sugante Mr. Bule teh, eta jiga Justin Bieber. Atau jiga saya Brad Pitt. Kan Neng Ciner teh mau belajar bahasa Inggris. Nah, jualan cincau. Bade baja bahasa Inggris teh cewek sih wah teu naon-naon atuh di sami wae. Oh, sami wae. Oh. Mister teh tiasa sabaraha bahasa ya? I can speak four language. I can speak four language. Huh? Neng Ciner terangnya, artinya ya. Bapak akan terangkan ya. Inggris. Oh, di Inggris, Jerman, Belanda, Arab, Spain. Spanyol. Oh iya. Bapak tehnya berapa lama tah tiasa fasih bahasa Inggris? Bapak sejak waktu ke SMP nggak hobi bahasa Inggris. I want to try in English because you want to learn English. I have to speak English with you. This teacher is special from Bogor, traditional drinking Bogor. Oh yes, Mr. Nanang teh kan jualan cincau. Mohon. Ngajar bahasa Inggris oge. Mohon. Upami ngajarna di mana? Ngajarnya di bumi. Oh, di bumi. Pas Mr. Nanang teh waktu jam 4 dagang. Kita jam 7 teh ajar barudak di kampung Bapak, di kampung Mr. Nanang. Bahasa Inggris dan matematika. Bapak teh selami ya teh berjuang gitunya sambil Juang jualan. sekuat tenaga. Dengan sekuat tenaganya sambil jualan, sambil ngajar bahasa Inggris oge. Tah, Bapak percanten tehnya bahwa dengan apa yang Bapak milikinya, tah Bapak tehnya yang didapat sekarang adalah bagian dari rencana Tuhan. Oh, tunggu percanten. I believe. I believe. I lagunanya. Aku Ya, sebagai sungguh tak. percaya. Tah, bapaknya gaduh tips gitunya pesan-pesan ke pamirsa di bumi gitunya supaya orang teh supaya mau belajar gitu tapi kumaha ieu kiat-kiatna. Walaupun Bapak I'm a stealer cengcau, tapi Bapak pasti resep belajar bahasa Inggris. Eta. Jadi Bapak bade nyarios ke generasi muda SD, SMP, SMA, jeung perguruan tinggi sudah giat belajar bahasa Inggris. Komodai ayeuna mah geus ti TK geus belajar bahasa Inggris.
maknya tuh tiasa bahasa Inggris. Mr. Nanang, thank you very much for today. Our conversation inspirational. Nah, pamiarsanya, orang teh kudu semangat belajar jika Mr. Nanang, walaupun usianya sudah tidak muda lagi, tapi beliau masih semangat belajar. Dan yang paling hebatnya lagi, beliau itu masih bisa mengajarkan kepada orang-orang bahasa Inggris, pamirsa. Pamirsa, tong hilapnya upami datang ke Bogor, tak mampir heula ka dieu nya ka cincau Mr. Nanang. Pokoknya mah cincauna teh enak, lezat. Terus urang oge biasa belajar bahasa Inggris sareng Mr. Nanang. Pamirsa, patepang dinya sareng Nengciner di episode anu salajengna mung di segmen Tokecang Tongtonan Kenu Cangkep. Hayo tepak tingkeng, bang 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 bang. Hey, ayo Nengciner bantu lanjut lagi banyak belajar bahasa Inggris. Mantap. Thank you very much, Mr. Nanang. You are the nice guy. Awesome, Mr. Nanang. Good job. This is a cincau. And cincau is luar biasa. Cincaunya enak. Cincau enak. Very nice, very nice. Tuh, pemirsa tinggal tuh. Kang Denny ayeuna mah tos kapangaruhan ku Mr. Nanang. Di luar biasa naon? Bahasa Inggris. Keren kan? Tah, jadi hatur nuhun. Mr. Nanang parantos memberi inspirasi kanggo abdi sadaya, kanggo Kang Denny utamina langsung nyerocos gara-gara cincaunya Mr. Nanang. Ya. Yes, yes. Terus pisan? Yes. Tuh, yes. Yes. When I drink the cincau, I can speak English. Tuh, gara-gara ngaleueut cincau jadi capetan ku bahasa Inggris. Yes, yes. Sisindiran bahasa Inggris. Sisindiran. Bahasa Inggris. Oke. Ayo. Simpulkan sisindirannya. Ayo. Sok, ya simpulkan. Sisindiran ya. Oke, mana itu sisindiran? Oke. Yes, yes. Oke, 1, 2, 3, prot. Harga cincau 50-an. Gelasnya ada 8. Berserahlah pada Tuhan yang peduli kehidupan. Berserahlah pada Tuhan yang peduli kehidupan. Jadi ya, berserahlah kepada Tuhan. Yes. Yang peduli. Yes. Kehidupan. Exactly. Luar Excellent. biasa. Yes. Pamirsa. Yes. Nalika orang percantan sarang berserah kepada Tuhan, yes, disitulah Tuhan bertindak untuk menolong kita. I agree. Excellent. Excellent. Simkuring nama centuga sabah satip. Nice, good job. Good. I'm Dennis Harniam, you know, Dennis Harniam. Okay. Permios kasadayana. Okay. Yes. Pileleyan. Goodbye. Bye. Gusti ngaberkahan. Jor bye. Okay. Bye ini minum lagi. Mungkin saat ini tak ada yang bisa Anda ajak bicara. Tapi kami selalu siap mendengarkan dan mendoakan setiap permasalahan Anda. Layanan konseling di Nahiji Mangsa, ada yang bisa saya bantu? Sekarang ya Pak ya. Lebih baik ya Bu ya. Pelayanan konseling di Nahiji Mangsa, ada yang bisa kami bantu? Oh, iya mah kudu disakalikeun.
ilmu kieu geus teu mampu K1, K2 teu mampu ngai sakalipkeun. Abdi yakin pisan satos ngalakukeun ritual eta teh ku abdi tos yakin poa bahwa anjeunna ngantunkeun. Ada sisa yang bisik-bisik. Nih, aku hamil. Saya sempat kaget dan berkata, yes.